Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Kepada seluruh pemirsa Pewarta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ahad, di mana semua umat dan makhluk bergantung hanya kepadanya. Salawat dan salam kita sanjungkan kehariban baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kaji sederhana kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kali ini kita sudah memasuki hadis yang kelima. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummil Mu'minina Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bahasan kita kali ini adalah tentang bid'ah. Dari Abu kaum mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini yang tidak kami perintahkan, maka amalnya itu ditolak atau tidak diterima. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lainnya berbunyi, man amila amalan laisa alaiya amruna fahuwa radun. Barang siapa yang beramal dengan amal yang tidak kami perintahkan, maka amalnya itu bertolak atau tidak diterima. Pemirsa sekalian, dalam masalah agama, kalau tidak ada contoh yang diberikan oleh Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu disebut dengan bid'ah. Apa artinya bid'ah? Bid'ah mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam agama. Bisa dikasih contoh umpamanya di sini seperti sholat ya. Kita tahu bahwa sholat zuhur umpamanya 4 rakaat memang ya, bukan umpamanya. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Tapi kita menemukan di satu kaum ada yang sholat isya umpamanya, ini umpamanya ya, ini belum tentu kita menemukan. Sholat isyanya karena waktunya panjang dari habis maghrib usai terus hingga menjelang subuh, itu mereka umpamanya jadi 5 rakaat, umpamanya seperti itu, maka itu adalah tertolak. Fahuwarudun, maka amalan itu ditolak. Kenapa? Tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Banyak ada sebagian dari masyarakat kita, dari umat yang mengatakan kalau semuanya mengikuti Rasul jangan naik mobil, naik onta aja. Enggak begitu, itu kan enggak ada hubungan sama agama ya, bukan seperti itu. Misalnya ada yang seperti itu pendapat ya, ini tidak ada di zaman Rasulullah, mobil tidak ada di zaman Rasulullah gitu ya, speaker tidak ada di zaman itu, jangan pakai speaker, enggak ada urusan itu bukan hubungan masalah ubudiyah, ibadah. Jadi enggak masalah kita mau naik mobil, kita mau naik pesawat, mau naik kapal, enggak ada masalah. Itu adalah masalah muamalah, jadi bukan masalah agama. Jadi ada yang salah kaprah di sini pengertiannya. Jadi pengertian agama adalah yang ada hubungannya dengan agama, bukan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Tidak boleh kita memanfaatkan, bukan seperti itu, saudara-saudaraku sekalian. Inilah pembahasan kita tentang bid'ah, adalah mengadakan sesuatu yang baru ya, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal beragama, dalam hal beribadah. Kalau dalam hal bermuamalah
itu Rasulullah menyerahkannya kepada kita sekarang. Sebagai contoh, di zaman Rasulullah ini terjadi ya. Jadi pada saat itu ada petani kurma ya. Petani kurma yang mengawinkan antara pohon yang satu dengan pohon yang lain. Nabi tidak mengajarkan itu ya. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah boleh aku mengawinkan antara pohon kurma yang satu dengan pohon kurma yang ini?" Rasulullah kemudian bertanya, "Untuk apa kamu mengawinkan itu?" "Agar buahnya jadi lebih bagus ya Rasulullah. Buahnya lebih enak, lebih banyak dan sebagainya. Pokoknya positif." Menurut si petani kurma ini. Lalu kata Rasulullah, "Kalau masalah urusan duniamu, kamulah yang lebih tahu." Nah, dari kisah ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa bid'ah itu adalah mengadakan sesuatu yang baru dalam hal agama yang ada kaitannya dengan ibadah, ritual gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan masalah seperti menyetek pohon gitu kan ya, majunya dunia transportasi, majunya dunia telekomunikasi, itu nggak ada hubungannya dengan bid'ah. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.